Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Anak-anakku, siswa SMP kelas 7, selamat berjumpa di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Ibu akan membahas materi pelajaran PAI semester 1. Yang Ibu sampaikan adalah resume pelajaran tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kita tadarus dulu. Di sini ada Quran surat Al-Ikhlas, kemudian surat Hud, dan surat Al-Mu'min. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dilanjutkan surat Al-Mu'minun. Fata'ala Allahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke materi, kita sudah tahu rukun iman itu terbagi dalam 6, yaitu 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. 4. Beriman kepada Rasul Allah. 5. Beriman kepada hari akhir. 6. Beriman kepada qada dan qadar. Di sini ada pengertian iman kepada Allah. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati
diikrarkan secara lisan, dan direalisasi dalam perbuatan. Ya, jadi iman itu berarti kepercayaan. Kita yakin dalam hati, diikrarkan atau diucapkan dengan lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan atau dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman kepada Allah menurut tauhid. Ya. Meyakini wujud atau keberadaan Allah yang Maha Suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Rob yang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu pemiliknya. Kemudian pengertian iman yang lain. Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Itu menurut Ali bin Abi Thalib. Kemudian, iman merupakan hakikat yang aktif dan dinamis, yang apabila sudah mantap di dalam hati, maka ia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam bentuk amal soleh. Inilah iman Islami yang tidak mungkin mandek, yang nggak mungkin stagnan, ya, tanpa bergerak. Kemudian, iman adalah hubungan wujud insani yang fana, kecil, dan terbatas. Ini dengan asal yang mutlak dan azali, serta abadi yang menjadi sumber semesta. Nah, selanjutnya, pembuktian eksistensi Allah. Apa sih eksistensi Allah? Dalil, ya. Jadi ada atau bukti, ya. Ada dua eksistensi Allah. Bukti Allah, ya. Ada dua macam, yaitu melalui dalil akli. Dalil akli itu dalil yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Kemudian dalil nakli, dalil dari Al-Quran. Jadi yang bersumber dari Al-Quran. Di sini ada pengertiannya. Dalil akli adalah suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contoh, keteraturan alam semesta. Ya, Allah menciptakan alam semesta sesuai dengan penciptaannya. Seperti matahari, Allah munculkan, Allah terbitkan di siang hari. Kemudian menjelang malam, Allah munculkan bulan, bintang, ya. Jadi itu sesuai jadi teratur sesuai memunculkannya. Jadi teratur, ya. Tidak mungkin Allah memunculkan matahari, bulan, bintang secara bersamaan. Kemudian dalil nakli, suatu berita yang bersifat pasti, yang memberitakan kepada kita tentang keimanan pada Allah. Contohnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan hadis Jibril, rukun iman. Nama Allah muncul di alam semesta, ya. Seperti nih, kata Allah, tulisan Allah. Sini perhatikan titik tengah pada kalimat Allah. Kemudian jari-jari kita, kalau kita lukiskan, berbentuk tulisan Allah. Kemudian ranting pohon
Kemudian ada di batu juga tulisan Allah. Pohon, daun-daun menyerupai lafaz Allah. Awan hampir menyerupai lafaz Allah. Ikan, di perut ikan, subhanallah ya. Jadi nama Allah itu di awan lagi, di laut, api, ya. Allah wujud tanpa bertempat. Allahu mewujud. Ya. Kemudian ini dahan pohon. Kemudian pada gerakan salat Allah Ahmad, itu pada gerakan takbiratul, ruku, sujud, yang tidak. Masih banyak lagi. Ya, kita lanjutkan ke dalil nakli. Ada dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ya, kalian baca ayatnya, kemudian terjemahannya. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Kemudian ada dalam Quran surat Al-Qasas ayat 30. Inni anallahu rabbul alamin. Artinya, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam. Ya. Kemudian masuk Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan baik. Secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Inna lillahi tis'atan wa tis'inas man mi'atan ila wahidan innahu witru yuhibbul witra man hafizaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dalil nakli Asmaul Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayuzzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 180. Ini peta Asmaul Husna. Allah mempunyai nama-nama yang indah. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir, Al-Ghaffar, Al-Hakim, Al-Hasib. Banyak 99 nama Allah atau Asma'ul Husna. Ya. Selanjutnya ada gambar kisah 3 santri memotong ayam. Kemudian belajar sama dengan filosofi padi. Kalian tahu ya, filosofi padi semakin merunduk, semakin banyak padinya. Kemudian Asmaul Husna Al-Khabir, Maha teliti. Allah Maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk.
Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Ini dalil naklinya, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah. Kemudian, uji ketelitian yuk. As-Sami. As-Sami artinya Allah maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Dalil naklinya, wallahu sami'un alim. Artinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu dalam Quran Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 256. Kemudian, perilaku yang sesuai dengan as-sami. Harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Kemudian menjadi orang yang peka terhadap informasi. Kemudian berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Bashir. Al-Bashir maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Ada dalil naklinya, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 18. Terus perilaku apa yang sesuai dengan surat Al-Bashir? Nah, ini berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Ya. Kemudian pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Kemudian introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Ya, yang terakhir, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong Allah. Kedua, hati menjadi tenang, tidak gelisah. Yang ketiga, dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. 4. Sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah. 5. Untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. 6. Sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. 7. Dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Alhamdulillah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca akhirul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.